kita harus menjaga pakemnya, dan era sekarang ini perkembangannya kita harus banyak berkarya. Jadi memang ada ciri khas irama-iramanya, ada ciri khasnya. Cuman kita harus benar-benar eksplorasi sebuah karya, bikin ya sebuah lagu-lagu aransemen Gambang Kromong gitu kan. Kenalkan, nama saya Muhammad Hasan Agni, biasa dipanggil Ami. Itu usia saya sekitar sekarang 30 tahun. Saya sebagai pemain alat musik Gambang Kromong, merangkap sebagai pengrajin juga di sini. Pengrajin alat musik, khusus alat musik gesek dari salah satu alat musik Gambang Kromong. Nama saya Komarudin Wahyunata, yang disebutnya Bang Komeng. Saya ini seorang player Ong Ahyan, itu alat gesek di Gambang Kromong. Kalau keseharian saya mengajar eskul Gambang Kromong, terus ya acara-acara kawinan, wedding gitu kan, terus mengisi dari event-event dari dinas kebudayaan gitu, luar maupun luar daerah pun luar negeri. Nama lengkap saya Jaka Yuda Permana. Kalau di sini kerennya dipanggil Bang Jack. Usia sebetulnya rahasia ya. Saya lahir di tahun 71. Terus saya di sini sebagai salah satu bagian dari Satuan Pelaksana Edukasi, Informasi dan Pelayanan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi, juga ikut terlibat di kegiatan-kegiatan yang terkait dengan budaya Betawi. Bahan baku utama dari alat musik yang saya buat tuh tentunya batok kelapa, yang paling penting itu, dan juga agak susah dicarinya karena saya punya standar ukuran sendiri untuk alat musik yang saya buat. Nah, kalau saya pribadi sudah menggunakan teknologi gitu. Contohnya seperti udah pakai mesin bubut, udah pakai gerinda, board, juga udah menggunakan kompresor. Pokoknya udah pakai sebagian pakai Pro Tools. Nah, udah ikutin supaya mempercepat gitu. Tergantung saya kalau buat satu alat musik, contohnya satu hari saya bisa jadi satu alat musik Ong Ahyan. Kalau untuk ngegarap satu set alat musik itu tergantung alat musiknya apa, mau satu set alat musik gesek, satu set gendang, atau satu set Gambang Kromong, itu kan tergantung yang mau kita buat apa gitu, beda-beda. Teknik pembuatan juga mungkin nggak mungkin juga kan kita kerja sendiri, tergantung juga apa yang mau kita buat. Salah satu cara dari anak-anak Gambang mungkin membawakan lagu-lagu yang sedang hit sekarang, dimainkan dengan alat musik Gambang Kromong, dan juga dipublish ke sosmed, contohnya TikTok, IG atau lain sebagainya. Jadi kan orang pada ngeliat ini apa, musik apa, asalnya dari mana. Di situ orang bakal mengenal, oh ini yang namanya Gambang Kromong. Awalnya itu saya itu emang dari keturunan seorang ya kakek gitu kan, dia punya grup Gambang Kromong, semuanya pada keturunan dari keluarga seni gitu kan, dan sampai sekarang pun saya masih memperjuangkan dan untuk melestarikannya. Kalau untuk
sekarang ini lebih ekspor ke kolaborasi gitu. Jadi daya tariknya itu ada antara alat tradisi dan alat modern gitu. Jadi bisa kolaborasi tuh, mau lagu-lagu barat gitu kan, mau lagu-lagu pop, religi gitu kan. Nah itu yang bikin bertahannya dan bikin daya tariknya tuh semakin bertahan sampai sekarang. Pemerintah itu eh, memang udah programnya mereka dan pekerjaannya. Jadi setiap tahun sekali itu memang dia mengadakan event gitu, mengadakan event maupun di Jakarta, di daerah lain atau di luar negeri gitu kan. Musik Gambang Kromong adalah musik utama. Jadi dia itu bisa mengiringi, ada penyanyi, ada orang menyanyi gitu ya, tata suara. Dia juga bisa mengiringi tari. Dia juga bisa mengiringi teater. Jadi Gambang Kromong itu dia adalah bisa dibilang salah satu kesenian utama di kesenian Betawi atau di budaya Betawi. Pemerintah itu sudah memberikan satu dasar hukumnya. Pemerintah pusat ada undang-undang. Pemerintah daerah Jakarta itu dia punya perda. Perda Pelestarian Budaya Betawi. Ada turunannya lagi yang bahwasanya dalam kegiatan-kegiatan tertentu kesenian ini loh. Kegiatan-kegiatan tertentu ini loh yang harus ditampilkan. Semoga generasinya semakin banyak dan bibit bobotnya makin banyak gitu, dari usia SD, SMP maupun SMA gitu kan. Mungkin ya mahasiswi tetap harus menjaga kebudayaan kita gitu. Harus lebih banyak orang yang kenal lagi sama Gambang Kromong, dan harus ada yang peduli lah bahasanya. Ini budaya kita harus tahu gimana caranya supaya ini tetap bertahan sampai ke generasi selanjutnya, jangan sampai hilang atau ditinggalkan lah bahasanya gitu.